Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum video ini saya mulai, izinkan saya membawakan pantun. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum video ini dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Baiklah, perkenalkan nama saya Kaina Septi, NPM 50258, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kelas dengan dosen pengampu Bapak Yasmin Yolanda, Magister Pendidikan Sains. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas dan pendekatan dalam pengelolaan kelas. Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah atau gangguan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat dipergunakan. Maka penting sekali bagi guru untuk mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Prinsip pengelolaan kelas yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya, akan berhasil dan mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang, serta dapat menarik perhatian anak didik dan dapat mengendalikan gairah belajar mereka. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan pada anak didik, serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, mengajar dan mendidik menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak yang positif. Yang ketujuh, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Contoh kecil dari penanaman disiplin diri yaitu datang ke sekolah tepat waktu, mengikuti upacara bendera, dan belajar dengan semangat di sekolah. Baik, masuk pada materi yang kedua, yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas. Keharmonisan hubungan guru dengan peserta didik, tingginya kerjasama di antara peserta didik, tersimpul dalam bentuk interaksi. Lahirnya interaksi yang optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas agar pembelajaran menjadi efektif. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan pengelolaan kelas itu meliputi pendekatan kekuasaan, pendekatan ancaman, pendekatan kebebasan, pendekatan resep, pendekatan pembelajaran, pendekatan emosi dan hubungan sosial, pendekatan kelompok, dan pendekatan elektif atau pluralistik. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada peserta didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah guru mendekatinya. Di dalam kegiatan pembelajaran, faktor kedisiplinan adalah kekuatan utama untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karena itu, guru perlu menekankan pentingnya peserta didik untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku peserta didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, memaksa, ejekan, dan sindiran. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya ditetapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak bisa dikendalikan. Selama guru masih mampu melakukan pendekatan lain di luar pendekatan ancaman, maka akan lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan.
Yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu di mana saja dan kapan saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang peserta didik tidak nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu overprotective sehingga peserta didik tidak leluasa melakukan eksperimennya. Yang keempat, pendekatan resep. Pendekatan resep atau cookbook dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua situasi di dalam kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan oleh guru. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis di dalam resep. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. Oleh karena itu, buatlah perencanaan pembelajaran yang matang sebelum masuk kelas dan patuhilah tahapan-tahapan yang sudah dibuat sebelumnya. Yang keenam, pendekatan perubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menuju menjadi baik. Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku atau behavior modification approach ini bertolak dari sudut pandang psikologi behavioral yang mengemukakan dua asumsi. Asumsi pertama, semua tingkah laku yang baik dan yang kurang baik merupakan hasil proses belajar. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas berusaha menyusun program kelas dan suasana yang dapat merangsang terwujudnya proses belajar yang memungkinkan peserta didik mewujudkan tingkah laku yang baik menurut ukuran norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Asumsi yang kedua, di dalam proses belajar terdapat proses psikologis yang fundamental berupa penguatan positif atau positive reinforcement, hukuman, penghapusan atau extension, dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Asumsi ini mengharuskan seorang wali atau guru kelas melakukan usaha-usaha mengulang-ulangi program atau kegiatan yang dinilai baik bagi terbentuknya tingkah laku tertentu, terutama di kalangan peserta didik. Yang ketujuh, pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana, perasaan, dan suasana sosial di dalam kelas sebagai kelompok individu cenderung pada pandangan psikologis klinis dan konseling atau penyuluhan. Menurut pendekatan ini, pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif di dalam kelas. Yang kesembilan, pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Yang ke-10, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali ataupun guru dalam memilih berbagai pendekatan. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Nah, dari beberapa pendekatan yang saya uraikan tadi, guru bebas memilih dan menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kemampuannya untuk menumbuhkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Begitulah penjelasan dari saya ucapkan terima kasih telah menonton dan saya ucapkan permohonan maaf apabila ada kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.